pemirsa Ruang Tengah, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Seperti yang kita ketahui, bersama bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang paling mulia. Terdapat peristiwa penting bagi umat muslim. Peristiwa tersebut ialah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro, Jabal Nur. Seperti yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dalam surat yang tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 41 tersebut, menjadi sebuah dalil yang mendasari bahwa wahyu pertama Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 malam bulan Ramadan kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Ruang Tengah akan membahas detail mengenai Nuzulul Quran dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Penasaran? Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dalam tema Ramadan, ya kan? Kita harus meningkatkan iman. Ini lagu yang kalau bulan Ramadan diputar di mana-mana. Langsung terdistract gitu ya, Enak soalnya. Iya benar sih. By the way, di bulan Ramadan ini kan kita harus meningkatkan keimanan kita. Betul. Kita harus memperbanyak ibadah kita, ya kan? Salah satunya kita harus banyak membaca Al-Quran, meningkatkan lagi cinta kita terhadap Al-Quran. Gak usah marah-marah. Oh iya. Sopan Itu ngomongnya. semangat gue. Sesuai dengan tema kita hari ini ya pemirsa, seputar Iya. Nuzulul Quran gitu kan. Apa tema kita? Nuzulul Quran membangkitkan cinta pada Al-Quran. Betul. Gitu. Boleh kita duduk? Oh boleh dong. Ayo kita duduk. Karena ini kan menuju kayak 10 hari terakhir bulan Ramadan, Yes. masih nuansa Nuzulul Quran juga gitu kan. Iya benar. Jadi ternyata ya perayaan Nuzulul Quran ini nggak cuma sekarang aja loh. Dari zaman baheula. Dari zaman dulu, bahkan dari zaman presiden pertama kita, yaitu Oh, iya? Bapak Insinyur Soekarno. Gitu. Kamu ada buktinya? Ada, aku punya videonya waktu itu aku yang rekam. Wah keren. Umur kamu 200 ya berarti ya sekarang ya. Kita lihat dulu ya pemirsa videonya. Ini dia. Jadi peringatan Nuzulul Quran pernah dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno di tahun 1952. Tepatnya pada tanggal 9 Juni waktu itu, soalnya Ramadannya di bulan Juni. Betul, dan Gitu. dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Perayaan Nuzulul Quran yaitu Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail ini menyampaikan laporan di hadapan Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi lainnya nih pemirsa. Bahkan di momen tersebut, Bapak Soekarno juga memberikan sambutan di depan semua tamu undangan yang hadir pada peringatan Nuzulul Quran tersebut. Jadi ya saat peringatan tersebut, Presiden Soekarno ini memerintahkan untuk seluruh staf dan petinggi negara untuk hadir di istana. Jadi spesial banget ya. Iya betul, dan harus menjalani setiap proses yang ada di dalam acara tersebut. Jadi nggak boleh ada yang absen-absen, tidak boleh. Nggak boleh datang semua ya. Betul, dan berdasarkan biografi singkat dari Bung Karno, ia meyakini Al-Quran merupakan sebuah wahyu ilahi, kitab keramat penuh teka-teki dan nilai-nilai sakral gitu. Karena itulah ya pemirsa, Al-Quran harus dijunjung tinggi oleh umat Islam, dan pastinya peringatan Nuzulul Quran ini juga bisa menyelaraskan semangat keagamaan dan juga semangat kebangsaan kita. Itu dia, jadi penting dan dari dulu sudah sudah dirayakan di Indonesia. Iya, sudah sama Presiden memaknai pertama. Nuzulul Quran ini ya. Betul. Dan ada lagi nih, biasanya kita itu kalau ngomongin Nuzulul Quran Ya. biasanya relate sama apa coba? Itikaf di masjid. Itikaf, baca Iya kan? Quran, betul. Biasanya kita kayak berlama-lama di masjid untuk Iya, benar. banyak melakukan ibadah ya. Betul. Apalagi orang Indonesia. Biasanya berapa? 10 hari terakhir ya? 10 hari terakhir biasanya pada ini bermalam di masjid.
selama mungkin. Iya, dan ternyata di luar negeri juga loh merayakan Nuzulul Quran. Oh iya? Dengan cara itikaf juga. Nah, ini adalah kegiatan bermalam di masjid. Tapi seperti apa ya kira-kira? Kita lihat bareng-bareng ya pemirsa. Di Masjidil Haram sendiri setiap tahunnya ini akan ramai berbondong-bondong umat muslim melakukan itikaf di sana. Dan mereka akan menghabiskan waktu seharian penuh dengan berbagai macam kegiatan yang sangat bermanfaat di situ. Dan salah satunya adalah tadarus malam dan juga sholat sunnah malam. Meskipun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya, itikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini sifatnya sunnah. Tapi alangkah baiknya jika kita sebagai kaum muslimin menjalani hal tersebut biar makin banyak pahalanya makin banyak pahalanya, karena kan 10 hari terakhir Ramadan juga gitu kan. Nah biasanya nih umat muslim yang kebetulan sedang beribadah umroh di bulan Ramadan akan menyempatkan diri melakukan iktikaf di Masjidil Haram. Wah, Masya kebayang Allah. sih pasti khusyuk banget. Betul. Jadi mereka ini akan mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti seluruh kegiatan itikaf di Masjidil Haram. Hal ini juga dilakukan untuk menjalin kedekatan spiritual antara umat dan Tuhan di malam yang penuh keberkahan. Betul. Jadi ada yang baca, ada yang Tadarus. mungkin lagi istirahat, lagi tidur di sana. Pokoknya nggak mau keluar dari Masjidil Haram. Ih bener. Gitu. Seru banget pasti ya, kayak langsung di pusat loh kita itikafnya. Iya sih benar. Iya kan? Dan menurut berita yang kemarin gue sempat lihat, tahun ini umroh tuh membludak parah. Iya, kayak salah satu terbanyak. Terbanyak masuk sejarah gitu. Kalau lihat footage-nya itu kalau jalan kayak udah nggak ada space banget. Sempat 500.000 sehari katanya. Wow, luar biasa. Yang masuk Masjidil Haram. Luar biasa, Masya Allah. Sesuai tema kita hari ini nih, Mal, kita kedatangan tamu juga yang sangat luar biasa. Ia ini merupakan hafizah loh. Menghafal Quran. Menghafal Quran. Gue apa jalan aja enggak. Aduh. Iya, makanya susah banget kan Iya, pasti ini. bener. Dan Harus kita tidak hanya apresiasi. hafal Quran, tapi juga memenangkan lomba hafiz 30 juz internasional pemirsa. Jadi lawannya bule-bule pemirsa. Betul. Dan gak main-main, berhasil mendapatkan posisi juara 1. Juara 1, luar biasa. Masya Allah. Ini tuh pasti salah satu bentuk memuliakan Al-Quran dari kaum Betul. muslimin ya. Betul. Kalau gitu langsung aja kita lihat video berikut ini. Pemirsa Ruang Tengah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ini dia, Rifda Farnida. Perempuan Indonesia asal Sumedang, Jawa Barat ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang 107 Family Quranic Competition di Nigeria pada tahun 2022. Dan FYI pemirsa, perempuan cantik ini berhasil mendapatkan juara 1 dalam ajang muslimah tersebut. Wah, luar biasa ya. Tidak hanya itu, Rifda juga dikenal kalangan penghafal Quran sebagai mentor dan juga guru dalam bidang tersebut. Nama ia pun semakin melesat ketika dirinya membagikan pengalaman-pengalamannya ketika mengikuti ajang bergengsi tersebut. Seperti apa cerita lengkap dari seorang Rifda Farnida? Mari kita bahas di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan inilah dia Rifda. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Rifda. Selamat datang di Ruang Tengah. Luar biasa. Terima kasih kamu sudah mengharumkan nama bangsa. Betul. Mengalahkan Nigeria. Wow. Mengalahkan Pakistan. Kepulauan Faru. Siapa sih yang Negara dong. Ya, iya kan negara kan, Internasional. Kepulauan Faru kan negara juga. Wales bukan ikutan Wales. Oh masih kita itu sama Mengalahkan berapa beberapa sih? negara. 29. Oh 29. Bohong kalau nggak ada Kepulauan Faru mah. Bisa jadi enggak sih. 29 negara. 29 negara. Banyak negara muslim juga? Ya, Maksudnya negara Arab gitu ada? ada Arab Saudi. Negara Arab apa aja sih? Kebun kacang ya? Itu di sini, deket sini. Tukang nasi uduk itu. Saya pikir itu negara Arab. Bahkan kamu mengalahkan negara Arab juga. Iya, betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya patut diapresiasi banget. Apresiasi, aku sampai betul. speechless. Ya. Karena menurut aku orang yang bisa menghafal Al-Quran itu di luar dan rata-rata banget lah ya. Pokoknya orang-orang yang berdedikasi kalau buat aku. Setuju. Iya kan? Karena harus konsisten juga kan. Kamu hafal 30 juz dari kapan? Udah lama kan? Mulai menghafal itu dari umur 9 tahun. Mulai 9 menghafal. tahun. Ya,
Aku tuh mulai menghafal dari umur 4, tapi kan kulhu ya. Terus bentuk umur berapa ya itu ya? Al-Fatihah doang. Ya sebenarnya kan itu Al-Quran juga kan. bener. Bisa dibilang itu gue mulai menghafal. Kita tuh mulai menghafal sejak kecil loh. Iya, bener. Cuma mentok di juz amma. Atau enggak doa-doa hari-harian. Iya itu juga. Berarti dari umur 9, Umur 9. untuk konsisten menghafal Ya, Al-Quran. jadi sebetulnya dari umur 6 tahun awalnya, karena kan awal menghafal dari juz 1 itu prosesnya dari juz 30 dulu. Iya juz amma dulu ya. Baru kemudian setelah umur 9 tahun baru menghafal dari mulai juz 1 dan seterusnya sampai 7 tahun kemudian baru menghatamkan 30 juz. Gitu. Menghatam maksudnya sudah hafal. Ya, 30 selesaikan 30 juz. 7 tahun berarti 7 tahun. Oh. Menyelesaikan 30 juz itu berarti menghafalkan 30 juz selama 7 tahun. Iya. Itu kalau dalam penghafalan Quran kategorinya cepat, sedang, atau cukup panjang waktunya? Terbilang cukup panjang ya, karena biasanya kan kalau sekarang itu paling cepat 3 tahun. Tapi karena metodenya kan dalam hafal Quran itu beda-beda. Itu ada yang memang hanya sekedar menambah hafalan saja secara terus-menerus begitu. Ada juga yang menghafalnya tidak secara terus-menerus menambah hafalan, tapi ada tahap-tahapan yang harus mengulang hafalan tertentu dulu gitu, baru naik ke juz selanjutnya. Misalnya kita sudah menyetorkan hafalan sampai juz 5. Maka kalau di pesantren saya, prosesnya harus mengulang dulu dari juz 1 sampai 5, sampai betul-betul lancar, baru bisa naik ke juz selanjutnya, begitu. Dan itu prosesnya bisa menghabiskan waktu sampai 5 sampai 7 tahun, gitu. Oh, yang kamu pakai yang metode yang terakhir itu? Iya. Kalau yang katanya ada metode hitungan tahun tuh gimana tuh? Aku pernah ngobrol juga nih sama yang suka ngafalin Al-Quran gitu ya. Katanya sehari ayat gitu ya, bagaimana sih? Iya betul, ada yang memang 1 bulan selesai begitu ya. 1 bulan selesai? Iya, ada 1 tahun selesai. Tapi menurut saya itu kurang efektif ya, karena yang paling berat itu orang yang menghafal Al-Quran itu paling berat setelah dia selesai menghatamkan. Mempertahankan Yang lama-lama ya justru ya? Iya. Kalau tidak bisa menjaga hafalannya ya, Iya sih. hafalannya cepat hilang begitu. Motivasi kamu awalnya pengen menjadi seorang penghafal Quran apa? Pertama, orang tua. Orang tua penghafal Quran juga? Tidak ada yang menghafal Al-Quran. Orang tua nggak ada yang hafal? Iya, bapak ibu saya tidak ada yang menghafal Al-Quran. Jadi waktu dulu pernah diceritain kalau bapak saya itu punya cita-cita pengen jadi penghafal Al-Quran. Tapi tidak tercapai begitu. Jadi bapak berharap supaya saya bisa menghafal Al-Quran gitu. Jadi dari situ alhamdulillah lingkungan juga mendukung sekali, karena kebanyakan keluarga saya, sepupu-sepupu saya banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi sejak kecil gitu kita terbiasa berkumpul untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran begitu. Oh gitu, memang dari keluarga juga akrab dengan menghafal Al-Quran, kurang lebihnya gitu ya. Iya benar, lingkungan sangat berpengaruh ya. Yes. Tapi waktu kemarin ikut lomba Hafiz Internasional, itu kamu emang kemauan sendiri untuk daftar, cari-cari sendiri, atau ada yang mendaftarkan? Oke, jadi sebetulnya prosesnya panjang. Jadi dalam perlombaan MTQ itu kita dari tingkat kecamatan dulu. Oh alah, dari segitu? Iya, kecamatan dulu, lalu tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Sampai nasional. Nah waktu itu alhamdulillah di tahun 2017 saya ikut MTQ tingkat nasional mewakili DKI Jakarta, cabang 30 juz. Dan alhamdulillah mendapatkan peringkat pertama. Dan dari situlah kemudian dari pihak di bawah naungan Dirjen Bimas Islam mengutus saya untuk mewakili Indonesia dalam ajang MTQ internasional di Yordania saat itu tahun 2018 gitu. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan peringkat pertama waktu itu ya. Di Yordan. Yang Yordan ini beda sama yang tadi, beda kan? Yang tadi di Nigeria katanya? Ya, pertama itu di Yordania tahun 2018. Kemudian di Nigeria. Nigeria itu tahun 2022. Jadi sebetulnya di 2 perlombaan ini berbeda. Berbeda lembaga juga yang bikin? Iya, jadi kalau di Yordania itu berangkat langsung ke Yordan. Oke. Jadi secara offline. Oh, kalau yang si Nigeria? Kalau Nigeria itu kan di tahun 2022 Masih COVID. Masih COVID. Jadi kita
melaksanakan perlombaannya secara online. Jadi kamu di Indonesia waktu itu? Iya. Oh, berarti nggak ketemu sama peserta lain ya? Ya, kalau di negeri tidak bisa melaksanakan, tidak bisa melihat secara langsung penampilan peserta lain gitu. Tapi yang di Yordan sempet. Ya, lihat. Kurang lebih pesertanya sama kali ya? Ya, sama. Yang paling terkenal apa ya? Bisa menjadi saingan terberat lah gitu. Negara mana sih? Aljazair. Apa? Aljazair. Aljazair. Iya. Itu kan masih di negara Arab ya. Iya. Jadi dia ini secara irama bagus. Kemudian secara pelafalannya juga bagus, mantap gitu ya, karena memang bahasanya terbiasa dengan bahasa Arab. Betul. Beda dengan saya gitu ya di Indonesia yang terbiasanya dengan bahasa Indonesia. Jadi Aljazair. saingan terberatnya itu ya. Tapi kita Aljazair. juga punya momen nih ketika Rifda ini mengikuti perlombaan. Oh iya? Iya, Hafiz Internasional India pemirsa. Oh, ini di Yordan ya? Ya, ini di Yordan. 2018 ini dapat juara berapa yang ini? 1 juga. Dua-duanya siapa? Aljazair. Aljazair. Oh memang iya benar. Saingan terberat ya. Itu dia. Pengalaman mengikuti lomba Hafiz Internasional di Jordania. Jordania, betul. Tapi apa namanya? Sampai sekarang pun kamu masih aktif ikut lomba-lomba seperti itu? Sekarang sudah tidak ikut lagi. Berarti terakhir 2022 itu ya? Iya. Yang di Nigeria itu ya? Oh, oke. Tapi aku penasaran banget deh, kan Indonesia ini 2 kali menang ya untuk yang perlombaan diikutin. Ya, dua-duanya dia lagi. Betul. Kita baru ngobrol sama dia loh. Siapa tuh di luar sana banyak juga yang menang juga. Cuma kita nggak tahu, kompetisinya beda. Jadi kalau menurut kamu posisi Indonesia gitu ya di ajang penghafal Al-Quran internasional itu kayak gimana? Kan kita negara mayoritas muslim ya terbesar. kan, benar. Jadi salah satu negara yang disegani juga nggak sih? Sebetulnya tidak ya. Oh iya. Bahkan mereka itu menganggap bahwa orang Indonesia itu banyak yang belum lancar bacaan Al-Qur'annya. Kan ada satu cerita, saya waktu di Yordan ini pernah sholat di masjid, kemudian ketemu ada anak kecil sekitar umurnya 10 tahunan gitu ya. Kemudian dia ngetes saya dong. Saya suruh baca surah An-Nas waktu itu. Bacalah saya sampai selesai, lalu dia kaget karena kok bisa bacaannya ya seperti orang Arab begitulah, pelafalannya bagus menurut mereka. Gitu, dan alhamdulillah ternyata di Yordan ini saya bisa mengalahkan negara-negara yang lain gitu. Iya. Tapi kita baru tahu sih ada insight seperti itu. Jadi kita sering di kacamata mereka tuh nggak lancar, tajwidnya kurang baik atau mungkin cara bacanya yang masih salah gitu-gitu. Tapi kita harus berterima kasih berarti sama Rifda. Saya udah dari awal tadi. Jadi dari opening tadi saya udah bilang makasih sudah mengharumkan nama bangsa. Gitu. Jadinya meng-switch pemikiran orang ya kan? Berhasil mengharumkan nama Indonesia. Tapi kan sebenarnya kan guru-guru dari negara ini juga banyak yang akhirnya jadi ngajar di sana, cuma mereka pada nggak tahu aja. Benar. Nah, nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Hafizah yang luar biasa ini. Makanya pemirsa tetap di Ruang Tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله
yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Merdu banget. Kalau lomba itu kurang lebih lomba kayak begitu ya? Iya, Iya kan? harus tartil bacaannya. Oh, apa namanya? Tartil. Tartil tuh apa? Tartil. 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 Tartil tuh apa? Kita membaca dengan perlahan. Membaca dengan perlahan. Gak boleh buru-buru gitu ya. Kecuali kebelet. Kalau kebelet boleh buru-buru. Ya, kalau kalah ya. Tapi kalau boleh tahu itu ayat apa? Ayat yang tadi saya bacakan ini ada ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebetulnya kenapa saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Oh, ini ayat favorit kamu? Iya, karena Kurang ini lebih. bisa menjadi tameng bagi kehidupan saya untuk senantiasa bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Di sini ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama yang disebutkan di situ adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun luang. Sempit ataupun dia dalam keadaan kaya gitu. Ya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus bisa menginfakkan harta kita. Tuh. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Menahan amarah. Kita kan sering menganggap bahwa kalau kejahatan itu harus balas kejahatan supaya adil begitu ya. Tapi sebetulnya kalau demikian itu dilakukan, maka bisa jadi kejahatan itu akan terus bertumbuh gitu. Maka di sini supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa adalah selalu senantiasa untuk sering menahan amarah kita di saat kita menghadapi orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita. Lalu kemudian wal afina 'anin nas. Kita memberikan maaf kepada orang tadi yang berbuat buruk kepada kita, lalu kemudian diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada satu cerita kisahnya Sayyidina Ali. Waktu itu beliau sedang bersama pembantu perempuannya yang kemudian membantu Sayyidina Ali menuangkan air ke dalam gelasnya, lalu kemudian tiba-tiba pancinya itu tiba-tiba pecah gitu. Di situ Sayyidina Ali ingin marah, tapi kemudian si pembantunya ini mengatakan wal kadhiminal ghaidh gitu. Jadi dia berdalil gitu ya, supaya menahan amarah. Lalu kemudian Sayyidina Ali mengatakan lagi wal afina 'anin nas gitu ya. Jadi saya ini ternyata harus bisa memaafkan orang yang membuat saya amarah gitu kan. Lalu kemudian diakhiri wallahu yuhibbul muhsinin, karena si membantu wallahu yuhibbul muhsinin. Engkau ini termasuk orang-orang yang berbuat baik begitu. Wah, maknanya sangat bagus sekali ya. Iya, tentang fundamental banget soal takwa soalnya kan. Betul. Tapi by the way aku pengen tanya, kalau hafiz Quran itu hafal terjemahannya juga berarti? Atau belum tentu? Belum tentu, ada Belum yang tentu? hanya menghafal saja tanpa Tahu terjemahannya apa? tahu maknanya, ya. Tapi yang memang lebih penting dari menghafal itu adalah memahami maknanya supaya kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang diperlombakan yang kamu juara itu dites Hafalan saja. oh hafalan doang. Iya, Oh betul. gitu. Maksudnya tadi pas aku pikir-pikir lagi, oh kalau si Rifda ini bisa hafal Quran sama terjemahannya, bisa langsung dakwah dia. Bener. Tinggal comot ayat aja. Bener. Di otaknya kan tinggal buka aci gitu kan. Tinggal buka memori. Iya barusan kayak lagi ceramah kan? Iya, Padahal lagi iya. cerita loh barusan. Bagus banget ya. Iya, betul. Tapi aku tuh penasaran ya, kan tadi aku udah ngobrol juga bahwa menghafal Quran dari kecil prosesnya panjang. Betul. Pasti kan ada kesulitan-kesulitan atau cobaannya. Bahkan ada pantangannya loh Mal kalau kita mau Pantangan menghafal apa? Al-Quran. Mau menghafal Kalau Al-Quran? mau menjadi hafiz gitu nggak boleh ngapain gitu? Nggak boleh makan bubur bener? Enggak. Boleh, itu mah boleh. Kayak apa? Pertanyaannya mau tahu. Iya, ada kesulitannya apa dulu deh? Ya, kesulitannya pertama karena memang saya menghafalnya dari kecil ya. Sekolah juga kan, sekolahnya di negeri gitu kan. Kemudian akhirnya mungkin waktu kecil paling bisa setoran hafalan itu 1 sampai 2 ayat. Tapi seiring bertambahnya waktu kemudian akhirnya termotivasi juga dari orang lain yang memang lebih banyak hafalannya dibanding saya. Gitu. Iya. Lalu kemudian setelah beranjak dewasa, ya, ternyata lebih banyak lagi tantangannya nih. Yaitu? Yaitu pertama,
Waktu itu kan kalau ketika saya masuk SMP itu sudah mulai gencar handphone ya. Oh iya, kan sosmed dong ya. Iya. Tantangannya berarti distraksi ya. Iya, betul. Nah, Pengalih handphone itu perhatian. bagi saya ya handphone itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses kita dalam menghafal Al-Quran. Makanya ketika saya ikut perlombaan itu, saya nonaktifkan HP. Berhari-hari dong? Iya, betul. Jadi mulai dari pembinaan itu kan kalau ikut MTQ itu ada pembinaannya dulu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu lalu kemudian baru ikut perlombaan sampai selesai. Baru setelah selesai tampil itu baru saya buka HP. Oh. Dan itu works ya. Iya betul. Khawatir kita melihat hal-hal yang negatif gitu. Jadi bisa berpengaruh terhadap hafalan kita. Bikin blank gitu ya? Iya. Bikin hilang juga? Betul. Berarti ketika mau menjadi seorang penghafal Al-Quran, apalagi ketika dalam prosesnya emang harus fokus ke situ? Iya, betul. Oh. Tapi ada nggak sih kayak misalnya contohnya Mbak Rifda ada nggak sih kayak case-case di tengah-tengah itu lupa hafalannya? Kan banyak Pas di banget. tengah-tengah apa nih? Tengah-tengah lomba atau dia lagi hari-hari biasa? Bisa hari-hari biasa lagi dites gitu kan. Apa ya gitu. Oh, lagi dites sama suaminya? Suaminya. Katanya mereka gamesnya di rumah gitu. Tiap dalam beberapa jam ngetes ya Iya. kan. Ada nggak momen Mbak Rifda tuh kelupaan gitu? Ya. Nah, waktu saya proses menghafal Al-Quran itu waktu kelas 3 SMP lah ya, kelas 3 SMP sih itu hafalan saya 20 juz waktu itu. 20? 20 juz. SMP 3 20 juz? Saya 20 ayat lah. Itu juga udah gabungan sama surat-surat pendek yang lain. Ya silakan Rifda. Setelah itu guru saya meminta saya untuk segera menyelesaikan hafalan sampai 30 juz. Karena waktu itu ada wisuda khutmil Quran. Apa itu? Wisuda untuk para penghafal Al-Quran. Oh, mau dibarengin ceritanya. Iya, Supaya kamu nah, cepet-cepet bagaimana? ikutan gelombang itu gitu ya. Betul. Nah, itu waktunya 1 tahun harus selesai. Berarti 1 tahun 10 juz itu harus hafal. Iya, betul. Plus 20 juz yang sebelumnya tidak boleh lupa. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, ketika selesai itu, kata alhamdulillah tuh 1 tahun Kelar. tuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa? Itu di juz 21 sampai 29 lah, kalau 30 insya Allah lah ya. Masih teringat-ingat gitu. Tapi di juz-juz itu betul-betul blank. 21 sampai Lupa sama 29. sekali. Iya, karena Yang kamu hafalkan di 1 tahun terakhir itu. Iya, karena di 1 tahun itu ya hanya khusus menambah hafalan saja tanpa mengulang gitu. Oh, iya. Ya, kita fokusnya nambah gitu. Jadi sehari itu bisa sampai 5 halaman gitu. Di 1 tahun selesai. Itu akhirnya kemudian setelah selesai sekolah SMA, akhirnya saya masuk ke kampus namanya Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi kampus ini khusus untuk mahasiswa penghafal Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau menghafal Al-Quran sambil kuliah gitu ya, bisa masuk ke IIQ Jakarta. Dan alhamdulillah lewat IIQ ini saya bisa menjaga hafalan Al-Quran saya secara maksimal ya, karena targetnya setiap semester itu di IIQ kalau yang ngambil program 30 juz itu harus selesai 5 juz. Dan kemudian setelahnya juga ada proses yang lain, bukan hanya saja menambah tapi juga takrir atau mengulang hafalan yang sudah disetorkan kepada guru. Begitu. Oke. Agak berarti berat juga ya? Betul. Setahun 10 juz tapi tetap harus mengulang juga. Kalau nggak Betul. hilang begitu saja. Kayak sia-sia gitu jadinya hasil hafalannya. Tapi aku amazed banget tadi katanya 1 hari 5 lembar. Apanya nih? Hafalinnya ya? Waktu zaman itu yang kemarin Iya. itu. Iya, Dulu. menghafalnya tuh 1 hari 5 lembar, Mal. Gua ini pertanyaan agak-agak gimana gitu ya. Hafiz alias penghafal Quran itu masih baca nggak? Ya, kalau sebetulnya begini. Kan tinggal gitu aja. Kalau kita kan harus buka, ya dong. Kita kan harus buka. Tinggal gimana, Mal? Tinggal gimana? Ya, terserah lu. Lu mau ngaji dari mana terserah lu. Semuanya ada di sini kan? Iya kan? Jadi masih baca atau recall Masih memori baca, aja? tinggal gini aja gitu. Iya. Nah, mungkin bagi yang hafalannya belum lancar, itu biasanya kita kembali membaca. Enggak, kalau yang sudah lancar. Pertanyaan Yang aku, kamu, sudah suami lancar, kamu tuh masih iya. baca nggak? Yang sudah lancar pantangan untuk memegang mushaf. Jadi gitu? sebaiknya tanpa mushaf. Jadi kalau kita misalkan di bulan Ramadan ini kan di MRT suka ada yang buka Quran Ngaji, aplikasi, ngaji, ngaji sambil berbisik-bisik gitu misalnya.
kayak kamu dimanapun bisa ngaji berarti ya? Iya kan? Tadarus gitu jatuhnya kan? Iya. Oh, udah nggak perlu lagi membuka Al-Quran. Wow. Tapi kan kita balik lagi nih ke tema kita hari ini, yaitu Nuzulul Quran, membangkitkan cinta pada Al-Quran. Betul. Nah, kalau dari pandangan seorang hafizah ya kan, menurut kamu gimana? Momen penting turunnya Al-Quran itu seperti apa? Karena kan Al-Quran ini pasti udah menjadi bagian dari diri kamu nih ya. Ya, oke. Jadi kan selama ini kita memahami bahwa Nuzulul Quran itu adalah peristiwa penting bagi Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu berupa Al-Quran, ya, di Gua Hira waktu itu ya. Nah, ini sebetulnya turunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu berada di fase yang kedua. Jadi Nuzul Quran itu ada dua fase sebetulnya. Fase pertama itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dan itu diturunkan secara sekaligus, gitu, secara keseluruhan ayat Al-Quran. Kemudian fase yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu pertama yang diterima oleh beliau adalah 5 ayat Al-Quran pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, ayat pertama itu kan ada perintah Iqra, bacalah. Ini sebetulnya sebagai peringatan bagi kita untuk memperbanyak membaca. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga membaca hal-hal yang lain gitu ya, ilmu-ilmu yang lain. Intinya sih ini bisa jadi momen dan apa ya, fase di mana kita kembali lagi berusaha untuk mencintai Al-Quran, kurang lebihnya gitu ya. Betul. Nuzulul Quran itu. Apalagi Rifda ini hadir di sini kan sebagai contoh juga untuk anak-anak muda ya kan, di luaran sana untuk bisa lebih mencintai Al-Quran lebih dalam. Nah, kalau dari Rifda sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda, terus kita? Betul. Agar siapa tahu ada momentum-momentum dalam hidupnya Rifda tuh yang membuat luar biasa ya Al-Quran ini ya, gue mau apalin gitu. Jadi menginspirasi kita juga ya. Ada momentum gitu nggak sih dalam hidup kamu tuh sebenarnya? Iya, oke. Nah, jadi memang kalau zaman sekarang ya, Gen Z ya, Gen Z sekarang itu lebih banyak scrolling media sosial gitu ya dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Nah, di momentum Nuzul Quran ini yang mungkin biasanya di bulan-bulan sebelumnya lebih banyak scrolling medsos. Nah, kita coba perbanyak baca Al-Quran karena di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Gitu ya. Kalau kita mungkin ada yang satu harinya cuman 1 ayat. Gitu ya. Tapi dari 1 ayat ini bisa jadi di hari-hari selanjutnya ini bisa menambah keinginan kita untuk menambah porsi dari biasanya gitu. Misalnya hari ini 1 ayat, biasanya nanti di hari selanjutnya pengen nambah lagi nih 2 sampai 5 ayat. Begitu dan seterusnya, bahkan mungkin tiba-tiba muncul keinginan untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Itu lebih bagus sih. Gitu. Jadi mulailah dulu aja gitu ya. Jangan malah langsung mikir yang heboh-heboh kayak menjadi penghafal. Kalau emang masih jarang bersentuhan sama Al-Qurannya, buka dulu aja. Betul. 1 ayat kok tadi. Disering-seringin dan dikurang-kurangin distraksinya ya tadi. Ya, betul. Itu tips dari Rifda. Nah, setelah yang satu ini kita juga akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan ngebahas tentang Nuzulul Quran ini lebih dalam ya. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dan masih dengan tema kita hari ini yaitu Nuzulul Quran, membangkitkan cinta pada Al-Quran. Kita sudah kedatangan bintang tamu selanjutnya, yaitu langsung saja kita undang ya bersama-sama Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD selaku Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Bapak. Halo, waalaikumsalam Pak. Silakan masuk Pak. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Silakan Pak. Silakan duduk. Maaf nih nggak ada cemilan gitu, lagi puasa. Puasa. Iya betul.
Bapaknya juga udah tahu, udah bingung justru kalau ada. Itu takutnya disangka nggak sopan sebagai tuan rumah. Iya benar. Bapak puasa Pak? Puasa dong. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Agak berat kalau nggak puasa kalau pakai embel-embel Kementerian Agama RI. Pakai kopiah. Baik kopi ya lagi. Pak, kita kan hari ini sedang membahas tentang nuzulul Quran ya Yes. Pak ya. Nah ini kita juga tadi bahas sebelumnya sih bahwa nuzulul Quran ini kan jadi salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi hakikat dan perjalanan turunnya Al-Quran tuh seperti apa sih Pak supaya kita juga makin paham gitu? Iya, saya kira nuzulul Quran itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada saat Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tepat pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nuzulul Quran itu juga selanjutnya menjadi penanda. Sejak wahyu Allah diturunkan kepada baginda Rasul, maka sejak saat itulah beliau menjadi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi utusan, jadi penanda sejak turunnya wahyu, maka kemudian beliau menjadi Rasul di situ. Dan dalam prosesnya panjang sesungguhnya. Dari mulai wahyu pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu, dalam Al-Quran itu ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut Syahrul Quran di situ. Jadi itu berangsur-angsur dalam hitungan waktu sekitar hampir 23 tahun. Dari mulai Al-Quran pertama diturunkan sampai dengan wahyu yang terakhir. Sampai lengkap lah pokoknya Sampai 23 lengkap. tahun. Iya, Kurang lebih 23. waktunya. Dan satu generasi lah ya di situ. Luar biasa. Kurang lebih. Nah, itu kan apa namanya semacam kayak cerita sejarahnya juga. Tapi kalau ngomongin soal apa ya bahasa awamnya tuh, gimana cara kita memaknai dan akhirnya menumbuhkan cinta kepada Al-Quran itu gitu ya? Iya, saya kira untuk kemudian kita bisa mencintai Al-Quran itu, yang pertama tentu dengan membacanya. Iya ya, pertama kali yang harus dilakukan ya baca. Benar kata Dinda tadi ya. Betul, mau satu ayat nih, mau apa kayak buka dulu aja, baca dulu aja. Betul. Baru mikir yang lain-lain gitu ya. Betul. Dan jangan lupa setiap huruf yang kita baca itu ada satu kebaikan. Setiap huruf ukurannya. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu bukan satu itu. Kebaikan itu 3 berarti. Itu 3 Dia per ada huruf. alif, lam, sama mim. Bayangkan kalau kemudian kita membaca sampai 1 juz, 10 juz, 30 juz. Iya. Ada berapa huruf yang kita bacakan? Kalau masing-masing huruf memberikan kebaikan, nah disitulah. Kalau tadi baca, kalau tuh orang bacanya alif lam mim mulu, Pak diulang-ulang. Itu dihitung 3. Dikali ya Pak. Ya, orang-orang perhitungan gini. Iya. Pertanyaannya suka begitu. Bacaan yang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya Pak? Betul. Jadi ini bulan terbaik ya, bulan yang benar-benar bulan yang penuh dengan keistimewaan. Termasuk salah satu di antara keistimewaannya adalah bulan pelipat gandaan pahala. Nah, Pelipat gandaan kebaikan-kebaikan. Ini soal nilai ya, soal nilai yang saya kira sangat luar biasa. Maka kalau kemudian kita lihat, ini kan tantangan buat kita nih. Ada banyak kesempatan, ada banyak keistimewaan. Maka di forum ini saya kira mari kita jadikan Ramadan sebagai Ramadan. Nah ini Ramadan bingung lagi sebagai kan? Apa tuh Pak? Nah bingung kan? Iya dong. Nah. Kalau itu cuma pengulangan sih. Ramadan sebagai Ramadan, apa itu? Ramadan saya kira kalau kemudian kita lihat artinya, Ramadan itu artinya membakar. Lalu apa yang dibakar? Yang dibakar itu ya dosa-dosa kita, kekhilafan kita. Termasuk juga Ramadan itu membakar semangat kita. Membakar semangat kita. Maka ajakan kita semuanya saya kira, mari kita jadikan Ramadan sebagai Ramadan. Ramadan yang semangatnya di awal semangatnya berkobar-kobar, di tengahnya juga berkobar-kobar, sampai akhir Ramadan kita tetap bersemangat untuk memaksimalkan semua kesempatan terbaik, amaliyah terbaik di bulan Ramadan. Jangan malah kendor. Itulah. Pak, sebelum lanjut nih kita ada headline berita dulu. Yes. Yang mau kita lihat, ini dia.
Menteri Agama, Nuzulul Quran momentum akrabkan diri dengan kitab suci. Gimana nih Pak Zayadi? Iya, komentarnya saya kira cara kita berakrab-akrab ya, berinteraksi dengan Al-Quran tentu dengan membacanya. Membaca itu bagian terpenting untuk kemudian kita akrab dengan Al-Quran. Tapi Mbak Rifda ini berarti luar biasa ya Pak, tidak hanya menghafal tapi juga memahami maknanya Pak. Betul, maka di dalam Al-Quran itu ada membaca, ada tadabbur. Mentadabur Al-Quran. Mentadabur Al-Quran itu kira-kira memahami makna isi kandungannya, itu tadabur Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga ada dua istilah saya kira penting untuk kemudian sahabat semua kenal ya, paham. Yang pertama ada istilah tilawah. Oh, sari tilawah. Sari tilawah, musabakoh tilawatil Quran. Iya benar, MTQ. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Itu tilawah. Apa itu artinya sih? Nah, sebentar. Yang kedua ada kiroah. Oh. Artinya sama-sama membaca. Tilawah artinya membaca, kiroah juga membaca. Tetapi yang membedakan adalah objek yang dibacanya. Objek yang beda. Khusus untuk Al-Quran, penyebutannya adalah dengan, kalau tilawah itu hanya khusus Al-Quran. Tilawatil Quran. Oh, jadi buat yang baca yang lain itu nggak pakai istilah tilawah? Iya. Di situ ada kiroah. Jadi kalau tilawah itu khusus untuk membaca Al-Quran. Membaca wahyu yang diturunkan Allah kepada kita. Itu tilawah. Tapi kalau kiroah itu bisa kiraatil Quran. Termasuk membaca ayat-ayat yang qauliyah dan juga ayat-ayat yang kauniyah. Apa itu? Ayat yang qauliyah itu ayat yang dalam Al-Quran itu qauliyah, yang terucap. Tapi kalau ayat yang kauniyah itu alam semesta. Membaca keteraturan alam, membaca keindahan alam, itu juga membaca. Kalau kemudian kita membaca itu didasari dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita membaca atas nama Tuhan, dengan nama Tuhan kami membaca, atas nama Tuhan kami membaca, maka pada saat kita melihat keteraturan alam, keindahan alam, kita sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ada kesadaran teologis bahwa di balik alam yang indah ada zat yang maha indah, yang maha mulia. Di balik zat yang alam yang teratur, ekosistem yang seimbang, ada zat yang maha pengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga membaca, tapi kiroah, bukan tilawah. Bukan tilawah. Itu bedanya ya. Bedanya. Jadi, by the way ngomong-ngomong kayaknya Kak Rifda mau nanya nih sama. Mau nanya? Silakan. Boleh lah. Kalau kita berbicara Nuzulul Quran itu kan ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih, Pak? Iya. Nah, ini ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Ini peristiwa yang sesungguhnya agak mirip tapi berbeda. Jadi kalau Lailatul Qadar itu dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah itu Lailatul Qadar. Tapi kalau Nuzulul Quran itu dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia, diturunkan pada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Itu yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nah, memang perlu ada persiapan-persiapan ya, khusus ini untuk kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan malam Lailatul Qadar itu. Saya kira laku spiritual kita tadi misalnya dengan iktikaf, kita banyak bertahanus, banyak merenung, kemudian membaca tasbih, membaca wirid-wirid, membaca Al-Quran, ini bagian terpenting dari cara kita untuk menggapai itu semuanya saya kira. Biasanya kalau ngomongin iktikaf itu yang dilakukan itu 10 hari terakhir aja atau sejak 17 Ramadan justru? Iya, saya kira memang dianjurkan itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir. Bukan start Nuzulul Quran berarti ya? Bukan. Dianjurkannya 10 hari terakhir itu, ya? iya. Tetapi sebagai sebuah ikhtiar ya, sebagai ikhtiar. Tentu saja ketika kemudian Ramadan ini kita manfaatkan betul untuk kita berdiam diri di masjid, Qiyamul Lail bahasanya di situ, Qiyamul Lail. Jadi malamnya yang harus kemudian kita hidup-hidupkan. Dan memang malam itu sangat luar biasa, sangat berbeda dengan siang. Coba kalau lihat amaliyah ibadah, misalnya sholat ya, yang dilaksanakan di siang hari kan
kelihatan, hanya sholat duha, kemudian sholat zuhur, sholat asar. Tapi malam ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, dan luar biasa. Taraweh. Maka malam itu memang peluang kita untuk mendapatkan satu makom tertentu, kesempatan untuk kemudian kita sampai kepada tahapan perjumpaan spiritual, saya kira sangat-sangat mungkin. Maka saya kira Ramadan, tugas kita adalah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu. Qiyamul Lail bahasanya. Tadi kita lihat di videonya banyak yang tidur-tiduran. Itu maksudnya nggak apa-apa gitu tiduran di masjid gitu. Apa mereka lagi istirahat sih sebenarnya? Tadinya sibuk kayaknya gitu. Iya, saya kira memang ini penting untuk kemudian kita renungkan bersama. Pada saat kita tidur itu kan kadangkala juga di luar kesadaran kita misalnya. Bisa saja ada mengotori macam-macam itu. Jadi ini harus hati-hati betul. Jangan sampai pada saat kita tidur saking polosnya lalu kemudian keluar air. Iya, takutnya misalnya begitu. Ketika kemudian itu nempel di karpet. Kan menjadi tidak nyaman ibadah kita. Jadi sebaiknya kalaupun mau ke atau bermalam di masjid ya bukan tidur-tiduran ya. Amalan utamanya apa sih? Membaca Quran. Kalau buat Lailatul Qadar? Membaca Quran. Baca Quran. Betul, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ini waktu terbaik, bulan terbaik untuk kemudian kita mengakrabi, berinteraksi dengan Al-Quran. Oh gitu. Jadi kalau disuruh milih sholat malam sama Al-Quran ini dua-duanya bisa juga kan? Tapi diutamakan baca Al-Qurannya ini. Saya kira dua-duanya sejalan. Bisa berjalan. Karena saling mengisi. Nah setelah ini kita akan kembali lagi menemani pemirsa di rumah dan katanya ada yang mau ngaji nih. Ada yang mau tadarus dan dia ini kalau nggak salah satu alumni Pildacil ya. Nanti kita lihat sama-sama bisa satu ini pokoknya. Nanti akan mengaji disaksikan oleh Rifda, Hafizah Internasional dan juga Bapak Zayadi. Penasaran kan? Makanya tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, seperti tadi kita sudah bahas bahwa kita akan mengundang seseorang untuk mengaji bersama kita di Ruang Tengah ini ya. Ini adalah teman kita dan dia akan membawa nama baik program ini dan juga satu kantor. Iya, betul. Karena beliau inilah yang akan kita utus ke mana-mana untuk perlombaan menghafal Quran. Tapi tingkat anak-anak ya kalau nggak salah. Enggak lah, tingkat dewasa. Oh, tingkat dewasa. Jadi harus bagus banget nih. Iya, bener. Yang mau maluin kita. Iya, kita undang aja langsung lah ya. Dia. Ini dia, siapa namanya? Hirda Nafianti. Waalaikumsalam warahmatullahi Hirda, Masya Allah. Ini Hirda versi Ramadan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil 'anam. Fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam. Wal habbu dhul ashfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Marhamna bil Qur'an. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Silakan duduk di sini. Suaranya merdu sekali ternyata ya, Hirda ini. Tapi boleh kita tanya dulu Langsung pendapat tanya, dari pendapat Hafizah, praktisi. ya kan? Betul sekali. Silakan, apakah sudah baik bacaannya? Perlu kita kirim lagi ke pondok atau gimana? Dibalikin. Dipondokin lagi ya. Hai, bacaannya Mbak Hirda, Masya Allah, sudah cukup bagus ya. Cuman mungkin tadi ada beberapa panjang bacaan yang lebih dari semestinya. Misalnya contoh dalam bacaan Matobi'ai. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada lafaz Allah, Ar-Rahman. Itu kan hukumnya Matobi'ai semua. Tadi Mbak Hirda bacanya lebih dari 2 harokat. Jadi panjang bacaan Matobi'ai itu 2 harokat. Jadi patokannya seperti kita menggenggam jari-jari lalu kemudian melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Mbak Hirda bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih dari 2 harokat. Begitu. Kemudian dari makharijul huruf tadi ada ketuker ya hurufnya antara hamzah dengan ain. Ya. Allamal Qur'an tadi gitu ya. Kemudian apa lagi? Karena ya khalaqal insan 'allamahul bayan itu ya, hamzah-hamzahnya dengan ainnya ada yang tertukar karena hamzah itu kan makhrajnya berbeda dengan ain. Lah hamzah itu tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah, kalau ain tenggorokan bagian tengah. Nah, itu tadi tempat ada yang tertukar. Kemudian dalam hukum gunnah ya. Wa khalaqal janna gitu kan, ada nun bertasydid. Itu ada tempo dengung. Tempo dengungnya 2 harokat. Jadi ditahan dulu, jangan langsung wa khalaqal janna mim. Nah, gitu. Terus mim marinya juga sama, gitu kan. Nun mati bertemu dengan mim itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Itu juga sama, tempo dengungnya 2 harokat. Mim mari jim minna. Begitu. Itu saja. Wow. Ada tambahan? Iya, tadi memang terasa betul beda antara hamzah dengan ain. Ya. Itu umum ya, itu banyak loh. Aku juga kayaknya sering tuker deh. Tuh kan aku. Betul, makanya. Ya itu terus. Itu satu. Yang kedua, setiap nun yang bertasdid, mim yang bertasdid itu idgham bi gunnah. Jadi mendengungnya agak lama ini. Inna, imma kan gitu ya seperti itu. Ini sepele tapi kemudian karena kaidahnya harus seperti itu, ada tajwid begitu. Jadi tajwidnya harus bagus, kemudian makharijul hurufnya juga harus sesuai. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih kalau gitu kita ucapkan untuk Hirda. Makasih ya Hirda. Semoga sudah. Oh iya benar, langsung sudah. Habis ini ambil sertifikat ke Kementerian Agama ya, kantornya Bapak. Ya silakan. Semoga tadi masukan-masukannya bermanfaat ya Hirda. Jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pak, tapi aku mau nanya deh, misalnya kita lagi dalam bacaan sholat, terus tajwidnya tuh belum sempurna gitu. Itu berpengaruh nggak sih sama sholat kita? Atau bahkan makna sama yang kita baca itu? Iya, kalau makna tentu ada pengaruhnya ya, karena panjang pendek itu bisa berubah makna dia. Tetapi saya kira selama kemudian kita berusaha untuk selalu belajar, ini yang paling penting semangat untuk terus memperbaiki. Ya. Jangan patah semangat, jangan putus asa, wala tayasu min rohillah. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Termasuk ketika kemudian hari ini bacaan kita kurang baik, tetap jalan. Allah bisa karena biasa. Seseorang itu menjadi baik karena kemudian setiap hari dibacakan. Jadi saya kira pada akhirnya proses itu harus kemudian kita hargai. Itu dia. Emang kelihatan ribet ya buat orang awam kayak gua, begitu ngeliat penjelasan dari Rifda sama Bapak kayak
masih jauh banget ilmu gue ya gitu. Tadi tuh gue langsung mempertanyakan, aduh bacaan sholat gue gimana gitu. Kayaknya tajwid tuh Tapi masih. kalau nggak dimulai kita nggak bakal tahu dan Betul, memang harus betul. mulai dengan kecil-kecil pun nggak apa-apa. Ntar Yang kita penting- bisa sampai ke level mereka inilah. Iya, gitu. yang penting terus memperbaiki ya Pak ya. Iya, Dan- gitu. Kalau gitu terima kasih banyak kita ucapkan kepada bintang tamu Yes. kita hari ini Bapak Zayadi dan juga Kak Rifda. Terima kasih sudah sharing-sharing sama kita. Hari ini perbincangannya sangat luar biasa. Kita dapat banyak ilmu dari narasumber kita hari ini dan kita doakan juga penonton di rumah semoga hari ini tidak hanya mendapatkan tontonan tapi juga mendapatkan tuntunan. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Semoga habis menonton episode kali ini ada hal yang bisa diambil deh. Yes. Buat pribadi masing-masing di luar Amin, sana amin ya Rabbal Oke, Alamin. kita ketemu lagi berarti di episode berikutnya ya. Iya dong, makanya tetap stay terus di Ruang Tengah, Tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah. Bye-bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.